Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wan nafa' wal intifa' wal hassa 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha mardatihi wa qurbihi. Amma ba'd. Dalam majelis kali ini akan kita jelaskan satu hal yang sangat penting yang kebanyakan ditinggalkan dalam keadaan yang semacam ini, yaitu sholat bagi orang yang sakit. Karena sholat ini adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang beriman adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya. Dalam keadaan sakit banyak kita lihat orang yang tidak melaksanakan sholat. Entah dengan alasan pakaian najis, tidak menghadap kiblat, atau dalam keadaan tidak melaksanakan berdiri dan sebagainya. Oleh karenanya kita harus memahami bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin, agama yang mudah, agama yang penuh rahmat dan bisa dilakukan bagi semua umat Islam. Di dalam sebuah risalah karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Sulamut Taufik, beliau menjelaskan tentang satu faedah bagi orang yang melakukan sholat dalam keadaan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun yajibu 'alal marid an tuaddiya faridatas salawatil khamas. Wajib bagi orang yang sakit itu tetap menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Ma'a ikmali syurutiha wa arkaniha, dengan secara sempurna syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Wastina bimubtilatiha, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkannya hasba qudratih wa imkanih, semampu kekuatan dan kemungkinan bagi dia. Kas-sahihi, seperti orang yang sehat. Ini secara normal, kalau sakit-sakit yang tidak terlalu berat. Wa in lahiqathu bidzalika masyaqqatun syadidah, meskipun akan memperoleh dengan hal itu kesulitan yang berat. Wa ammal julusu fiha tsummal ittija' tsummal istilqa wal ima wa ma ba'dahu, adapun pelaksanaan secara duduk, tidur berbaring miring, telentang dengan berisyarat dan setelahnya, ini fayajuzu idza wujida ma yubihuhu ala ma huwa muqarrarun fil madhab. Ini diperbolehkan dalam keadaan seperti itu jika ditemukan hal-hal yang membolehkan dalam madhab-madhab yang diakui, yaitu ada 4, madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Hambali. Selama itu ada dalam aturan 4 madhab ini, maka itu boleh dilakukan. Tidak difokuskan hanya dalam madhab Syafi'i saja, karena semua madhab ini muktabar, diakui. Dan bagi orang awam seperti kita ini, al-awam la madhabalah, bagi orang awam itu tidak ada kewajiban secara mutlak mengikuti satu madhab tertentu, bebas saja sebenarnya. Tapi dalam masalah ini khusus tentang
sholat dalam keadaan sakit. Fa in kathura alaihi ad-darar washtadda bihil marad, jika banyak bahayanya dan semakin berat sakitnya, wa khasyin an yatruka shalah, dan kita khawatir orang yang sakit ini tidak melaksanakan sholat, wal iyadzu billahi ta'ala, ra'san, tidak mau sholat sama sekali karena keadaan sakit. Bagaimana solusinya? Fala ba'sa an yuqallidal imam Abu Hanifah, maka boleh untuk taklid, mengikuti madhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, awil Imam Malik rahimahumallahu ta'ala, atau taklid dengan madhab Imam Malik yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Wa yu'addiyaha kadzalik, dia melakukan sholat seperti dalam aturan madhab Hanafi ataupun madhab Maliki. Wa in fuqidat ba'du syurut, meskipun dia tidak mendapati kesempurnaan dalam syarat-syarat sholat yang lainnya. Wa hina idzin, maka di sini fal nunkil hasil ma dzakarahu Syekh Muhammad bin Khatam anhuma fi dzalik. Kita akan jelaskan satu rangkuman hukum tentang sholatnya orang yang sakit yang dirangkum oleh Syekh Muhammad bin Khatam, yang ditulis ulang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini. Mata Allahu bihayatihi fi ta'atihi wa mardatihi, wa kana lahu fi mahyahu wa mamatihi fi risalatil ma'rufah al-muta'alliqah bi salatil marid, yang beliau tulis dalam risalah tentang sholatnya orang yang sakit. Khatimah, nas'alullah husna fi bayanil hasil mimma taqaddam minan nusus allati naqalnaha min hadhir risalah. Penjelasan daripada salat bagi orang yang sakit yang kita nukil dalam masalah ini dari risalah beliau. Famadhabul Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala annal marida idza ajaza anil ima'i bi ra'sih jaza lahu tarkus shalah. Ini harus kita kalau perlu dicatat, karena ini penting untuk kita jelaskan kepada orang-orang yang sakit, jangan sampai dia tidak melakukan sholat. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, apabila orang yang sakit itu sudah tidak mampu untuk isyarat dengan kepala, tidak mampu mengangguk dalam rukuk ataupun dalam sujud, jaza lahu tarkus shalah, boleh bagi dia untuk tidak sholat. Fala yu'maru biha, dan tidak diperintahkan dengan melakukan sholat karena tidak mampu mengangguk atau isyarat dengan kepala. Fa in sahha, misalnya kalau dia dalam keadaan koma, tapi jika dia nantinya sehat, ba'da antara ka aktsara min khamsi shalawatin, setelah dia tidak melakukan 5 waktu sholat. Misalnya sehari dia pingsan atau koma, kemudian dia sadar kembali setelah 1 hari penuh setelah meninggalkan 5 waktu sholat, maka fala qadha'a alaihi, tidak wajib qadha bagi dia. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kenapa tidak wajib qadha? Li sukutiha anhu, karena dia sudah gugur kewajiban sholat kalau dalam keadaan seperti itu. Hina idzin fi dhahiri riwayati, dalam zahirnya riwayat-riwayat dalil yang ada. Wa alaihil fatwa, dan atas pendapat ini yang difatwahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Wa in kanat aqalla min sholati yamin wa lailatin, kalau dia sadar tidak sampai meninggalkan sholat dalam sehari semalam, mungkin 4 waktu saja yang dia tinggalkan atau 3 waktu, fayajibu alaihil qadha'u, wajib bagi dia tetap mengqadha sholatnya, karena dianggap tidak banyak 3 sholat atau 4 sholat. Wa in mata qabla al-qudrati 'ala sholati bil ima, jika dia mati sebelum mampu melakukan sholat dengan cara isyarat kepala,
setelah pingsan, koma, kemudian meninggal dunia, saqatat anhu mutlaqan, maka gugur kewajiban daripada dia secara mutlak. Wa amma idza ajaza an fi'lin wa amma idza ajaza an fi'li syaraiti shalah bi nafsihi. Kemudian permasalahan berikutnya, apabila orang yang sakit itu tidak mampu untuk melakukan syarat-syarat salat dengan sendirinya, tidak mampu berwudu, tidak mampu menghadap kiblat misalnya, wa qadara 'alaiha bi ghairihi, tapi dia mampu melakukan itu dengan bantuan orang lain. Kalau dia minta bantuan orang yang menjaga untuk mewudui sebenarnya bisa, untuk menghadapkan ke kiblat sebenarnya bisa. Fadhahirul madhab, maka dalam madhab Imam Abu Hanifah, wa huwa qaulus sahibain, dan ini pendapat dua muridnya Imam Abu Hanifah, annahu yaftaridu alaihi dzalik, tetap dia diwajibkan untuk meminta bantuan orang lain. Tetapi ada khilafnya. Wa qala Abu Hanifah la yaftaridu alaihi dzalik. Justru Imam Abu Hanifah sendiri tidak mewajibkan hal itu bagi orang yang sakit. Tidak wajib minta bantuan orang untuk mewudukkan, untuk menghadap kiblat. Bagaimana? Li'anna indahu al-mukallaf la yu'addu qadran bi qudrati ghairihi. Karena dalam pendapat mazhab Hanafi, menurut Imam Abu Hanifah, orang yang mukallaf, orang yang wajib sholat itu syaratnya adalah mukallaf, Islam, kemudian balik dan berakal. Orang mukallaf ini tidak dihitung mampu dengan kemampuan dari orang lain. Kalau dia tidak mampu berarti dianggap tidak mampu. Kalau dengan bantuan orang lain tetap dia dianggap tidak mampu dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Artinya kalau dia sholat dalam keadaan tidak berwudu atau tidak menghadap kiblat itu sudah sah, karena dia tidak diwajibkan untuk meminta bantuan orang lain dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kama awdahu sahibul bahar rahimahullahu ta'ala fil hasilil mutaqaddim. Sebagaimana hal ini diterangkan dalam kitab Al-Bahar dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Wa alaihi, dan atas pendapat ini, lau tayammam al-ajizu anil wudu'i binafsihi, seandainya dia tayamum, orang yang tidak mampu wudu dengan sendirinya dia tayamum, aw shalla bin najasati, atau dia salat dengan ada najis pada pakaian atau tempat salatnya, aw ila ghairil qiblah, atau tidak menghadap kiblat, ma'a wujudi man yudihi yuwaddihi, meskipun di situ ada orang yang mampu membantu dia berwudu, tapi dia tayamum. Wa yuzilun najasah, atau membantu untuk menghilangkan najisnya, mengganti pakaiannya, tapi dia tidak mau minta bantuan orang lain. Wa yuhawwiluhu ilal lil qiblah, atau meminta bantuan orang untuk menghadapkan ke kiblat. Walam ya'murhu bidzalik, dia tidak memerintahkan orang untuk membantu dia. Bagaimana salatnya? Shahhat salatuhu. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah, sah salatnya. Meskipun tidak berwudu, tapi dia tayamum dengan sendirinya. Meskipun pakaiannya najis, meskipun tidak menghadap kiblat, dalam mazhab Abu Hanifah, ini hukumnya shahhat salatuhu, tetap sah salatnya. Ini mazhab Imam Abu Hanifah, dan beliau Imam Abu Hanifah yang menyatakan seperti ini. Tapi tadi ada khilafnya. Wa inda sahibain, menurut kedua murid Imam Abu Hanifah, wa huwa zahirul madhab, dan ini menjadi pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, la tasihhu salatu, tidak sah salatnya, karena dia mampu minta bantuan tapi tidak mau
maka tidak sah menurut dua murid Imam Abu Hanifah. Kenapa alasannya? Li'anna alata ghairihi sharat ka'alatihi. Karena alatnya orang lain itu kalau dia minta bantuan itu diberikan, maka seperti alatnya sendiri wajib dipakai. Kalau dia minta bantuan itu dia dibantu, maka wajib minta bantuan. Menurut murid Imam Abu Hanifah. Artinya di sini ada dua perbedaan pendapat. Yang Imam Abu Hanifah menyatakan sah sholatnya, menurut muridnya ini tidak sah karena dia minta bantuan pun bisa dibantu sebenarnya. Wa hadza idza lam talhaqhu masyaqqatun bi fi'li ghairi. Nah, dalam hal ini digarisbawahi itu apabila dia tidak mendapatkan kesulitan dengan bantuan orang lain. Kalau misalnya dia dipapah ke kamar mandi tidak berat, dia diarahkan ke kiblat tidak memberatkan karena tempat tidurnya bisa dirubah posisinya misalnya. Tapi kalau berat, bagaimana? Tidak bisa dipapah atau dituntun ke kamar mandi karena dia harus digendong misalnya. Fa in lahiqathu bi fi'lil ghair anhu aw kanatin najasatu takhruju minhu daiman. Kalau dia mendapati berat di dalam bantuan orang lain tadi, atau najisnya terus keluar seperti menggunakan selang yang menyambungkan untuk keluar air kencingnya dan sebagainya, bagaimana sholatnya? Sahhat sholatuhu mutlaq. Kalau seperti ini sah sholatnya secara mutlak. Kalau berat meskipun dibantu tetap berat dia karena sakitnya sudah parah. Atau yang membantu kesulitan kalau mengangkat badannya ke kamar mandi, mengganti pakaiannya setiap kali sholat dan sebagainya, maka sholat dalam keadaan seperti itu sah sholatnya. Kama fi ibaratil bahar wad-dur al-mutaqaddimain. Ini seperti dalam kitab Al-Bahr dan Ad-Dur dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Tadi itu salat dalam keadaan sakit menurut mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Wa amma madhabul Imam Malikin rahimahullahu ta'ala, yang sekarang menurut mazhab Imam Malik tentang salatnya orang yang sakit. Bagaimana? Idza ajazal maridu anil ima'i birra'si, jika orang yang sakit itu tidak mampu berisyarat dengan kepala untuk menganggukkan dalam posisi ruku ataupun sujudnya, sudah tidak mampu karena sudah berat. Wa sara bihalatin la yaqdiru ma'aha illa 'alal ima'i bitaraf, dan sudah menjadi dalam keadaan hanya mampu isyarat dengan pandangan mata. Kalau dia rukuk berkedip, sujud berkedip, hanya seperti itu yang dia mampu. Bagaimana kalau hanya mampu untuk berkedip dalam isyarat sholatnya? Wa nahwuhu au bi ijra'il arkan 'alal qalbi, atau misalnya dia sudah menutup mata tapi masih sadar, bisa melakukan isyarat sholatnya dalam hatinya saja. Sholat dalam hati. Bagaimana? Menurut mazhab Malik, falan nassun sharihun fi wujubis shalah wala adam. Imam Malik menyatakan tidak ada dalil yang pasti apakah dia tetap wajib sholat atau tidak wajib. Tidak ditemukan dalil wajibnya sholat ketika hanya mampu untuk isyarat dengan hati atau dengan pandangan mata. Karena dikatakan dia tidak mukallaf, tidak berakal misalnya. Atau tidak wajib seperti itu, ini tidak ada dalil yang pasti. Tidak ditemukan dalil yang sharih dalam mazhab Imam Malik rahimahullah. Walakin muqtada madhabihi al-wujub. Tetapi dalam mazhab Maliki, pendapat yang kuat, dia tetap wajib sholat meskipun hanya isyarat mata
ataupun sholat dengan menjalankan rukun-rukun sholatnya dalam hati. Kama qalahul imaman al-Mazari wa Ibnu Bishir rahimahumallahu ta'ala wa huwa ahwad. Ini sebagaimana pendapat ulama mazhab Imam Malik yang bernama Imam Al-Mazari dan Ibn Bashir. Dan itu yang hati-hati. Kalau masih bisa berisyarat dengan mata, hendaknya tetap melakukan sholat dengan isyarat mata. Itu lebih hati-hati. Meskipun tidak ada dalil yang pasti dalam mazhab Maliki. Wa amma hukmus syurut, adapun hukum syarat-syarat sholatnya, kalau tadi hanya wajibnya, apakah dia wajib apa tidak sholatnya, ini ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sudah tidak wajib kalau hanya isyarat mata atau dalam hati. Nah, sedangkan masalah syaratnya sholat seperti wudhu, menutup aurat, suci dari najis, menghadap kiblat, ini bagaimana? Wa amma hukmu syuruti indahu rahimahullahu ta'ala, hukum syarat-syarat salatnya dalam mazhab Maliki, fal mu'tamad min madhabihi, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Maliki, anna taharatal khubas an thawbil musalli wa badanihi wa makanihi sunnatun. Sesungguhnya suci daripada najis pada pakaian orang yang sholat, badannya orang yang sholat, tempatnya orang yang sholat, itu hukumnya sunnah. Tidak harus suci daripada najis pada pakaian, tempat, dan badannya orang yang sholat. Dikatakan sunnah pendapat mu'tamad dalam mazhab Malik. Bagaimana pengertian sunnah ini? Fayu'idu man shalla biha aliman qadiran ala izalatiha. Dia mengulang bagi orang yang sholat dalam keadaan ada najisnya, dan dia tahu kalau dia ada najisnya dan mampu untuk menghilangkan najisnya. Seperti kalau orang yang normal seperti kita, misalnya dalam perjalanan tidak mendapati pakaian yang suci, pakaian yang kita pakai ini sholat adalah najis hukumnya. Bagaimana? Dalam mazhab Malik tetap wajib sholat, pakaiannya dipakai. Apakah qadha nantinya kalau dia tahu seperti itu mengulang kalau masih ada waktu, misalnya sampai di rumah masih ada waktu untuk sholat, dia mengulang istihbaban, hukumnya hanya sunnah saja, la wujuban, tidak wajib. Karena suci daripada najis dalam mazhab Maliki itu sunnah, bukan wajib, maka mengulang sholatnya hukumnya juga sunnah. Artinya kalau orang yang sakit tadi pakaiannya najis, dia sholat seperti itu, ya kalau dia mau melakukan qadha itu hukumnya sunnah, enggak wajib qadha. Wa muqabilul mu'tamad al-wujub, tetapi muqabilnya pendapat kebalikan adalah wujub. Idza kana dzakiran laha qadiran ala izalatiha bil mutlaq. Kalau dia tahu bahwa pakaiannya ini najis dan mampu untuk menghilangkan najisnya secara mutlak. Wa alaihi, dan atas pendapat ini, fa in shalla biha, jika orang yang sakit itu salat dengan najis, ma'adzikri wal qudrati, dengan ingat bahwa pakaiannya najis dan mampu untuk menggantinya, fa sholatuhu batilatun, maka salatnya ini batal, tapi sunnah untuk mengulang. Au nasian au ajizan, atau karena lupa, ternyata pakaian yang dipakai tadi najis, lupa tidak diganti. Bagaimana? Au ajizan, atau tidak mampu mengganti karena sakit, di rumah sakit tidak mungkin untuk sering ganti pakaian. Fayu'idu istihbaban, maka mengulang, hukumnya sunnah, tidak wajib untuk mengulang. Madamal waktu baqiyan, selama waktunya ada. Fa idza kharaja fala yu'ida, jika waktunya sudah hilang, sudah keluar,
maka tidak wajib mengganti, tidak mengulang, maksudnya tidak mengulangi sholat. Artinya dalam mazhab Malik ini, kalau sholat yang sudah dilakukan, misalnya sholat maghrib seperti ini, dalam perjalanan, misalnya di kereta api, itu pakaian kita najis, padahal kita wajib sholat, ya kita pakai saja. Kemudian setelah sampai di rumah ternyata belum isya, dan kita bisa ganti baju, maka kita ganti baju yang suci, kemudian mengulang sholat maghribnya. Tapi kalau sudah sampai di rumah itu waktu isya, waktu maghrib sudah tidak ada, maka sudah tidak perlu diulang lagi. Maka dianggap itu tidak perlu diulang karena sudah selesai waktu maghribnya. Nah, bedanya dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah keluar waktu wajib qadha. Dalam mazhab Maliki, kalau sudah keluar waktu tidak usah diqadha. Tapi selama masih ada waktu diulang, hukumnya itu sunnah. Kalau mengulang sholat ini dalam waktunya, kalau qadha sholat di luar waktunya. Ini mazhab Maliki. Kemudian juga wa amma taharatul hadas, tadi masalah najis ya. Kalau sekarang masalah hadas. Adapun suci daripada hadas, tidak berwudu misalnya, fa in ajaza an isti'malil ma', kalau dia tidak mampu memakai air, min khaufi hudusi maradin, karena takut terjadinya sakit. Musim dingin seperti ini, orang yang sakit itu kalau berwudu bisa semakin parah sakitnya, demamnya semakin berat. Bagaimana ini? Au ziyadatin, atau bertambah parah sakitnya. Kalau dia punya luka, kalau tidak kena air itu mudah kering, tapi kalau kena air semakin lama atau semakin membesar lukanya. Ini bertambah. Au ta'akhuri bur'in, atau semakin lama sembuhnya. Jaza lahu tayammum, maka boleh bagi dia untuk tayammum. Meskipun ada air tapi takut karena penyakit, karena sakit, boleh menggunakan tayammum. Wa kadza idza in lam yakhaf syai'an mimma dzukir. Nah, dalam mazhab Malik begitu pula boleh tayammum jika dia tidak takut sesuatu dari yang sudah diterangkan tadi. Tidak takut menjadi sakit ketika menggunakan air, tidak takut tambah parah sakitnya atau lama sembuhnya, dia tayammum, ini masih boleh. Lakin tetapi udima min man yanawuluhu iyyahu, walau bi ujratin, tetapi syaratnya dia tidak mendapati orang yang membantunya untuk berwudu tadi. Di rumah sakit sendiri misalnya, sebenarnya dia kalau berwudu itu bisa, tapi dia tidak ada orang yang membantu, kemudian tayamum. Padahal kalau dia menggunakan air itu tidak tambah sakit, tapi tidak ada orang yang membantu, walaupun dengan dia membayar, fayubahu lahu tayammum, tetap dia boleh untuk tayamum. Yang sakit sendiri di rumah, orangnya bekerja, maka tayamum saja dalam mazhab Maliki. Alat tafsilil mutaqaddim wala qadha'a alaih, dan tidak wajib qadha bagi orang tersebut. Kalau sudah tayamum kemudian dia sholat, maka sudah tidak wajib qadha. Wa kadza idza ajaza anil istiqbal bi nafsihi wa bi ghairihi. Begitu pula jika dia tidak mampu menghadap kiblat, baik dengan sendirinya atau dengan bantuan orang lain. Fa yusalli ala halatihi wa la qadha'a alaih. Maka dia sholat dalam keadaannya, meskipun tidak menghadap kiblat, arahnya ke selatan, ke utara misalnya, itu sholat seperti itu saja. Fala qadha'a alaih, tidak wajib qadha bagi dia. Wa idza ajaza anil ma' was-sa'id, kalau tadi hanya tidak mampu menggunakan air, dia tayamum.
Sekarang kalau tidak mampu menggunakan air, tidak mampu menggunakan debu, tidak mampu berwudu, tidak mampu bertayamum. Misalnya di tangannya ini banyak selang untuk infusnya, atau mengalami luka yang diperban banyak di anggota badannya, dia tidak mampu berwudu dan tidak mampu tayamum. Bagaimana ini? Imma li adamiha aw li adamil qudrati ala isti'malihi ma bi nafsihi wa bi ghairi. Ada kalanya karena memang tidak ada air, tidak ada debu, misalnya sholat di pesawat. Di pesawat itu tidak ada air dan debu tidak mungkin ada dalam pesawat karena terkena angin. Bagaimana? Ya sholat tanpa berwudu, tanpa tayamum. Atau karena tidak mampu seperti orang sakit tadi, tidak usah berwudu, tidak usah bertayamum. Bagaimana? Saqatat as-salatu anhu. Maka seperti ini gugur kewajiban sholat bagi dia dalam mazhab Maliki. Wa saqata anhu qada'uha, dan juga tidak wajib mengqadanya. Karena tidak ada alat untuk bersuci. Bagaimana? Tidak ada air untuk wudu, tidak ada debu untuk tayamum. Maka menurut mazhab Maliki, karena tidak ada alatnya bersuci, maka dia tidak diwajibkan lagi sholat dan tidak wajib qadha. Artinya di sini kita bisa menggunakan hal-hal semacam ini dalam keadaan darurat. Orang yang sakit itu meskipun dia tidak berwudu, ada pendapat sebenarnya. Kalau bisa masih bertayamum supaya tidak wajib qadha tadi. Masalah menghadap kiblat itu tidak perlu dan tidak wajib qadha. Jadi kalau dia mau melakukan sholat dengan keadaan seperti itu sudah cukup sebenarnya. Tetapi bagi kita yang merasa mampu untuk qadha, tidak berat, itu alangkah baiknya untuk diqadha. Bagi orang-orang awam yang lemah keimanannya, itu banyak solusi di dalam mazhab-mazhab fikih di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan sampai kita mempermainkan hal-hal menjadi rukhsah ini, mempermainkan hal-hal yang menjadi keringanan. Bagi orang yang sakit, hal ini adalah solusi. Tapi bagi orang yang sehat, yang mau bermain-main dengan hukum, maka itu Allah mengetahui niatnya. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Maka dikatakan ini annallahu yuhibbuhu minhu aw an ya'tiyah. Tidak melakukan sesuatu yang menjadi keringanan syariat ini sehingga dia mengetahui dalam hatinya, meyakini dalam hatinya bahwa Allah senang kalau dia melakukan seperti itu. Lima ya'lamu ma ladaihi minad darurah, karena Allah mengetahui dalam keadaan dia darurat wal ajzi wal masyaqqah, dan tidak mampu dan merasa berat. Nah, ini menjadi solusi bagi orang-orang yang dalam keadaan sakit, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat itu selama akal kita masih ada, itu wajib dilakukan. Dalam pendapat yang lain, mazhab Maliki tadi, kalau sudah tidak mampu dengan isyarat mata dan dengan melakukan dalam hati, tidak ada nas, tidak ada dalil yang pasti, dia masih wajib sholat ataupun tidak. Kemudian bagi orang yang sakit, hendaknya dia juga banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya membaca surat Al-Ikhlas. Dikatakan man qara'a qul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marrah lam yaftin min fi qabri. Siapa orang yang membaca kalimat surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad dalam sakitnya, yang kalau seandainya dia mati sebanyak 100 kali,
lam yufatin fi qabri, dia tidak akan mendapatkan fitnah di dalam kuburnya. Artinya mudah untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian juga membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'in marrah. Siapa orang membaca kalimat la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang menganiaya 40 kali fi maradihi, dalam keadaan sakitnya, famata fihi, kalaupun dia mati, u'tiya ajra syahid, dia diberikan pahala orang yang mati syahid. Wa in bari'a maghfuran lah, kalau dia sembuh dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Sebelum kita selesaikan, mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Ya, tadi pertanyaannya ketika seseorang menjalani kemoterapi, dia selama 24 jam ini dalam keadaan lemah, tidak mampu untuk misalnya berwudu atau sebagainya. Kalaupun masih sadar, ini tetap diwajibkan sholat dalam keadaan yang dia mampu dengan menganggukkan kepala, itu paling minim. Kalau tidak mampu menganggukkan kepala, dalam mazhab Maliki tadi tidak wajib sholat. Kalau masalah wuduknya, menghadap kiblatnya ataupun najisnya itu banyak keringanan, selama masih mampu untuk menganggukkan kepala, itu wajib sholat. Tapi kalau tadi tidak melaksanakan sholat selama 5 waktu, dalam mazhab Hanafi tadi tidak wajib qadha. Tapi kalau kita ingin sekarang sudah sembuh, lebih utama, lebih tepatnya harus diqadha. Selama kita mampu untuk qadha, lebih hati-hati tadi berqadha, mengqadha sholatnya. Kalau di waktu itu, ya kalau sudah tidak sholat, ya kalau sekarang hendaknya diqadha semampunya. Tapi kalau dia sudah tidak sadar, misalnya bius, dia tidak sadar sampai 24 jam, maka tidak wajib qadha sholatnya, mengikuti pendapat mazhab Hanafi tadi. Bisa dipahami. Nah, memang ini harus kita jelaskan, penting sekali agar orang yang sakit ini tidak merasa berat menjalankan agama Islam, syariat Islam. Dan ulama ini seluruhnya membuat solusi-solusi agar ibadah yang kita laksanakan kepada Allah ini menjadi mudah tapi benar. Karena dalil-dalil yang sudah para ulama rangkum dan rumuskan dalam madhab fikih, madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Hambali. Semoga kita bisa memahami daripada kemudahan-kemudahan dalam syariat Islam, dan semoga kita semua diberikan sehat walafiat zahir dan batin, bisa melaksanakan ibadah secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.